pemirsa, ini ada edisi khusus. Kebetulan ketemu Pak Waka Tengah, Pak ADM KPH Bojonegoro, beliau Bapak Haji Khairul Huda, di mana kita akan bertanya perihal terkait petugas lapangan yang ditugaskan oleh manajemen kaitan dengan penarian agro. Nah, ini selaku kepanjangan dari Pak ADM yang terjun langsung di lapangan, kita ingin tahu sejauh mana upaya selaku ADM ini memberikan pembekalan kepada para petugas di lapangan tingkat BKPH, termasuk nitip saran kepada masyarakat sebagai mitra dari perum perhutani yang berkewajiban untuk agro. Assalamualaikum, selamat siang Dan. Waalaikumsalam. Dan izin Dan, ini nampaknya ada beberapa BKPH yang masih terkendala dengan target-target sebagai kewajibannya, di mana petugas harus berkewajiban untuk mensosialisasi pada para mitra yang berkewajiban untuk agro. Terima kasih Pak Eko. Saya Khairul Huda, Wakil ADM Tengah KPH Bojonegoro ya. Terkait dengan agroforestry, itu menindaklanjuti kebijakan pemerintah. Ya, artinya kita diwajibkan di samping meningkatkan ketahanan pangan, juga meningkatkan pendapatan negara bukan pajak berupa PNBP, agroforestry jagung maupun padi. Ya. Jadi di sini ada hutan perhutani yang sudah dibagi beberapa pengelolaan antara kelola perhutani dan kelola perhutanan sosial. Ya. Jadi untuk agro yang diperhutani adalah khusus wilayah pangkuan perhutani yang dimasukkan di dalam kerjasama antara ADM dengan LMDH, di mana kerjasama itu diajukan oleh LMDH yang mempunyai peta pangkuan bersama anggotanya, detail per petanya, sehingga itu diakomodir tercipta perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti adanya pembagian sharing agroforestry, yang dimana perhutani tetap menggunakan areal yang merupakan kewenangan pengelolaan perhutani. Yang menjadi kelola perhutanan sosial sudah tidak diikutkan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Jadi sudah dikeluarkan dari perjanjian tersebut. Adapun adanya kendala dari KPH sudah melakukan pembinaan kepada seluruh jajaran, termasuk mulai dari mandor, LMDH maupun Pak Mantri, Pak Asper sudah diberikan materi di KPH antara tata cara pengelolaan. Jadi di situ kami juga banyak menggandeng mulai dari Dinas Pertanian untuk terkait mengatur tata kelola pembuatan ubinan. Nah, ubinan itu merupakan suatu gambaran produktivitas per hektarnya akan seperti apa, sehingga di situ akan menggambarkan bahwa peta tersebut akan mengeluarkan sekian ton per hektar ya, yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah juga berupa PNBP ya. Jadi di situ dari Perhutani KPH Bojonegoro sebelum melakukan tindakan penagihan itu diterbitkan suatu surat pemberitahuan tagihan. Ketika sudah dikeluarkan surat pemberitahuan, di situ ada ditindaklanjuti surat penagihan, sehingga penggarap itu ditagih melalui SPTSA. Nah, penggarap khususnya di KPH Bojonegoro semuanya itu sudah punya ID untuk membayar sharing agroforestry. Jadi pembayaran sharing di KPH Bojonegoro tidak melalui pembayaran langsung, tetapi melalui aplikasi briling. Jadi masyarakat bisa langsung bayar di BRI, di supermarket,
sesuai keluasan dan produktivitas mereka. Jadi mereka langsung bisa membayar atau mendatangi ke briling langsung tanpa harus membayar ke perhutani. Petugas perhutani melakukan pengawalan di mana saja yang belum terselesaikan dan berkoordinasi dengan LMDH. LMDH ini wilayah mana yang terjadi masalah, yang pembayarannya kurang tepat atau terlambat. Nah, di situ petugas juga mendatangi, membantu melakukan penagihan. Setelah itu kami juga melakukan penyuluhan, baik penyuluhan secara langsung, juga menggandeng ini juga dari penyuluhan hukum dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro, memahamkan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Haknya mereka apa? Tentunya mendapatkan seluruh panelan itu. Kewajibannya apa? Salah satunya mereka harus melunasi sharing, termasuk PNBP, pendapatan negara bukan pajaknya harus dicukupi. Karena itu salah satu upaya membangun pendapatan pemerintah dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui cadangan ketahanan pangan dari komoditas jagung maupun padi. Mungkin itu Pak Eko. Ya, untuk dengan demikian ini dengan masih ada kendala mungkin prosentasenya entah berapa, apa yang menjadikan langkah penjagaan berikutnya selaku kepanjangan tangan dari Pak ADM? Oke, untuk pendapatan atau peningkatan ketahanan pangan dari tahun lalu dibanding sekarang itu sudah meningkat signifikan, lebih dari 100% atau 200% dibanding tahun lalu. Nah, jadi peningkatannya dengan metode briling ini masyarakat lebih mudah untuk melakukan pembayaran, sehingga pembayaran mereka akan lebih tepat, lebih cepat, dan lebih tinggi dibanding tahun yang lalu. Atau lebih aman mungkin? Lebih aman bagi semuanya, baik petugas yang aman, petugas siapa saja aman, karena tidak tersangkut di dalam penerimaan uang, sehingga mereka langsung setor ke kas negara melalui rekening BRI atau rekening perhutani. Oh gitu Pak ya. Jadi dengan demikian harapan penjenengan kepada masyarakat bagaimana ya selaku mitra tadi? Harapan dari kami agar masyarakat saling memahami. Artinya yang menjadi pengelolaan perhutani ya coba dipatuhi dengan kelola perhutani. Kalau nanti ada perkembangan atau perubahan menjadi pengelolaan lain, ya artinya perhutani tidak akan ikut campur atau merusui di dalam pengelolaan lain, karena itu semua sudah merupakan kebijakan daripada pemerintah. Kita pusat harus patuh dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian dan ya, sehingga sekarang tinggal pesan-pesan kepada masyarakat. Pesan ini sekarang pesannya, jadi ya, sudah terjalin seperti ini, bagaimana ya gitu. Ya, perlu kami sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat yang mengerjakan di hutan kelola perhutani, mohon untuk ditepati aturan-aturan yang ada, baik dari pengkayaan atau penanaman reboisasi hutan, agar hutannya bisa jadi merata dan bagus seperti masa lalu, karena hutan merupakan paru-paru dunia, juga termasuk sumber oksigen bagi kita semuanya. Yang pertama itu. Yang kedua, yang sudah melakukan perjanjian kerjasama agroforestry agar menepati apa yang menjadi kewajibannya. Kalau memang saat ini masih jadi kelola perhutani secara resmi, tetap ikutilah aturan yang ada di perhutani. Kecuali kalau nanti ada yang keluar dari pengelolaan perhutani, kita pun akan sadar juga, tidak akan merepoti pengelola lainnya. Tentunya akan saling membantu dan menginformasikan. Demikian dan jadi saling
menjaga sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Jadi kalau sudah memang itu kewajiban, marilah kita dengan membayar kewajibannya selaku kemitraan tadi. Kalau toh memang itu sudah tidak bukan tanggung jawab perhutani, juga tidak akan diganggu lagi atau itu lagi jadi tidak ada sangkut pautannya dengan perhutani, ya sudah itu urusan yang lain kan begitu. Betul, karena itu kebijakan pemerintah. Kita sebagai petugas BUMN akan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, dan kami tidak akan pernah mempersulit bila mana nanti ada juga pengelola yang lainnya, karena itu semuanya merupakan keputusan dan kebijakan pemerintah Indonesia khususnya. Sukses ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Oke. Pemirsa, demikian tadi kita sudah banyak mengulas tentang hak dan kewajiban sebagai mitra perum perhutani, di mana perhutani sudah melaksanakan sesuai dengan prosedur, karena ini adalah hutan pengelolaan pemerintah yang dikelola perum perhutani yang merupakan badan usaha milik negara, sehingga kita bisa untuk komitmen bersama-sama sesuai dengan tata kelola kita, sesuai dengan apa yang sudah menjadikan ketetapan. Sukses bersama. Ini di kesempatan ini beliau Bapak Waka ADM KPH Bojonegoro di Jawa Timur tadi, Bapak Haji Khairul Huda Sarjana Kehutanan, cukup jelas menyampaikan untuk kita sosialisasi dan kita kembangkan, kita pelajari, dan ternyata inilah sesuatu hal yang kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sampai jumpa bersama Suneta Channel. Terima kasih.